Ya, selamat sore. Selamat Sore, sore, Pak Pak dosen. dosen. Selamat sore Pak Ya, dosen. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Selamat sore, Selamat Pak sore, dosen. Pak. Pak Oke. Eh, Yang mana Selamat nih? sore, Ronald Pak Joseph. Tegarus. Ronald Sore, Joseph sore. mana? Ronald Joseph. Siapa? Ada, Pak. Selamat sore Pak dosen. Selamat sore, Pak dosen. Sore, sore. Ronald Ya, hadir, slide Pak. 2. Slide 2. Slide 3. Slide 3. Satu, dua, tiga. Sore, Pak dosen. Sore, sore. Sore, Pak. Ya, jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, salam sehat selalu untuk kita semua. Jadi saya juga bikin aturan nih ya. 15 menit tidak ada di Zoom, saya anggap tidak hadir. Saya akan kasih seperti 15 menit doang. Ya, Baik, Pak dosen. Terima kasih. iya. Ini ke kelas ini saya harus kejam. Ya, karena di sini orang-orang pinter, saya lihat. Pak dosen, mohon izin sambil berkendara, Pak dosen. Mohon izin. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Ya, hati-hati. Jadi ya, saya sebenarnya mau meninggalkan kelas ini. Ya, karena saya rasa udah pintar-pintar ini, jago-jago. Belum Pak dosen. Jangan, Pak dosen. Jangan, Pak dosen. Aduh. Jangan. Ya, mungkin bandingan dicari dosen yang lain kan, biar dikasih siapa yang siapa kek. Ya, Jangan Pak dosen, Jangan, Pak dosen. ibunya banyak nih. Masih Iya, Pak. Siap, benar. hmm, jangan Pak iya. dosen, ibunya beda nih. Apalagi kita Iya. udah ketemu nih ya, makin mantap aja nih. Oh, Pak Faisal ya, ada kemarin Mugi, Iya Pak dosen, kan? iya. Ada ini yang baru masuk hari ini siapa? Saya Pak dosen Surendro Supriyadi Pak dosen. Siapa lagi? Saya Pak dosen Agustinus Sirait. Kebetulan Ya. daftarnya mungkin paling akhir saya. Oh, berarti udah tatap 5. Ada lagi, ada 4 nih. Saya lihat tadi dia udah absen duluan. Ya, absen duluan tadi ya. Iya Pak. Ya jadi dari situ ketahuan bahwa baru mau masuk kelas kan gitu. Siap. Ada 4 tadi. Ah. Jadi perlu saya sampaikan ya kepada teman-teman yang baru bergabung. Sebenarnya kalau mengikuti aturan yang dibuat kampus, ya kan kalau kampus itu kan paling banyak tiga kali lah nggak boleh nggak masuk ya. Kalau ini kan berarti sudah 4 ya, melebihi dosis yang 4 orang nih ya. Saya juga nggak tahu kenapa prosesnya bisa lama begitu ya, hanya assessment gitu. Berarti ini baru masuk semester ini apa gimana nih, Sukendar? Baru masuk semester ini Pak dosen. Kemarin hari Senin kita udah juga kelas di PPHI Pak dosen. Nah, di PPHI kemarin Ya. kan sudah dibicarakan tentang beberapa orang yang baru masuk, bagaimana nanti dari kampusnya dan dari Bapak sendiri kemarin sudah memberikan pendapat bagaimana mengenai eligibilitas kami nanti ketika mau UTS seperti itu. Oh, kemarin ikut kelas saya juga yang PPHI. Ya. Iya Pak dosen. Jadi saya memang KRS-nya baru dapat kelasnya itu kemarin hari Sabtu dan mulai kuliahnya hari Senin. Jadi semuanya dari hari Senin kita ikutin semua gitu Pak dosen. Kalau dari awal kita udah dapat KRS, kita pasti juga split Pak dosen. Iya, Pak. Betul Ya, Pak dosen, artinya, sama. Saya juga seperti itu Pak dosen. Ya, Dr. Randos Surendro Supriyadi, MM. Siap. Ya. Siap. Siap Surendra.
MM apa Pak? MM, Pak dosen. Dr. Andus. Dr. Andus itu gelar lama ya Pak ya? Lama, dok. Iya, Pak dosen. saya masih apa kali ya? SMA kali itu gelar-gelar orang Dr. Andus. Betul. Iya, Saya sudah seven Dr. up, Andus. Pak Iya, dosen. itu Saya sudah seven up nih. iya, 70 ke atas ya, maksudnya. itu saya ingat Dr. Andus A, Dr. Andus B kan gitu ya. Kalau dulu kita masih SMA kita baca-baca tuh ya. Dr. Andus gitu. Ya, oke. Selamat bergabung. Terima Yang kasih. tadi Bapak-bapak, cuman ya saya pesankan supaya materinya di-download karena mendownload materi itu tidak ada batas waktunya ya. Supaya biar jangan ketinggalan dengan mata kuliah ini. Dari materi 1 sampai 4 berarti sudah terlewatkan ya. Berarti ada 1 bulan hampir ya. Ya 1 bulan lah ya perkali tatap muka tidak bergabung di kelas. Jadi makanya tadi saya lihat masih ada yang sudah absen duluan. Jadi perlu dipahami juga kepada yang baru bergabung. Absenlah pada saat saya suruh merangkum. Ya, biar juga jangan memberatkan. Nah, kemarin saya apresiasi ya yang 11 orang dengan segala perjuangannya sama seperti saya juga datang dari Lenteng Agung berjuang untuk sampai di kampus Amputan Tular ya. Ada Faizar, ada Asmat, ada Mugi, ada Alan, ada Ardi, ada Nover, ada Eka Ardi, Ronald, Gabriel Turnip, Musasi, Rudi Darwin. Nah kemarin ada juga ini bilang dia baru bisa masuk di sesi 4 ya. Siapa yang kemarin itu? Ronald ya? Bukan. Izin Pak, saya Pak Enggak, sudah kemarin kan Monang nggak ikut di offline kan? Nggak ada tidak di ikut. sana. Iya. Tidak masuk kelas Bapak kemarin Pak, yang Ah, sebelumnya minggu lalu. Ada Izin Pak, ada yang izin Pak, kalau Ronald dari sesi pertama sampai ke 4 sampai 5 nih ikut. yang depan Ronald kemarin siapa itu? Yang depan Ronald? Ronald kan kemarin hadir di kelas kan? Lupa namanya Pak. Itu dia. Betul Pak. Hah? Siapa namanya? Hadir Pak, Ada lupa nggak? namanya Pak. Lupa namanya Nah, Pak. ada hadir nggak dia tuh? Ada nggak yang kemarin? Yang baru bergabung Lupa kemarin? siapa ya? Fotonya di-share Pak Ronald, fotonya foto bareng Bapak. Iya, Kita punya bukan. foto bareng. Bukan. Kemarin kita punya foto bareng. Oh iya, iya. Ya ada nanti yang Foto nama-namanya itu ya. Oke Iya. ya, saya apresiasi, saya terima kasih. Ya, rela sampai di kelas. Ya, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang. mana? Tangerang. Ya, Saya- ada yang dari Depok juga ya. Jadi saya berterima kasih ya. Artinya niatnya itu benar ya. Jadi kalau nanti mungkin kalau lagi ada waktu mungkin yang 11 bisa minta waktu untuk kita tatap muka kembali ya. Siap, Pak dosen. Kalau mau Siap, lagi siap. ya, kalau mau lagi Pengen. ya kalau mau lagi nanti mungkin nanti di sebelum UAS lah ya. Ini setelah UTS sebelum UAS. Jadi kita adakan pertemuan apalagi tatap muka di kelas lagi nanti ya. Oke, kita masuk ke materi kemarin ya. Apa materi kemarin? Minggu lalu. Apa materi kita? Topik. Penyalahgunaan keadaan dan exonerati clause. Klausul. Jadi penyalahgunaan ya. Jadi artinya penyalahgunaan keadaan ya. Nah, klausal penyalahgunaan keadaan. Kira-kira itu apa? Setelah membaca dari materi kemarin apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan klausul tadi?
Ayo silakan. Yang masih mengingat, Membuat itikat baik, Pak. ya. Membuat itikat baik. Membuat itikat baik. Clause itu. Ah, Membuat itikat baik sesuai ukuran mhm, yang terjadi atau tidak penyalahgunaan keadaan. mhm. Itu aja, Pak. Pak, Yang lain. yang Tambahin, lain yang lain. bisa Nambahin. ditambahin? Apa yang diingat di materi tersebut? Izin Pak, Ya, Musasi Pak. oke. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika seseorang tergerak dalam keadaan khusus untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut. Ya, yang lain silakan. Apa yang kemarin kita kita bahas dan apa yang Anda rangkum? Coba yang Anda rangkum, yang Anda ingat apa aja? Perdata belum mengatur, Pak, secara khusus mengenai penyalahgunaan. Oke, yang lain silakan. Izin Pak, penyalahgunaan suatu Mhm. kondisi di mana salah satu pihak itu memanfaatkan kelemahan pihak lain, Pak, baik secara psikologis, ekonomis, atau fisik, untuk Oke, memperoleh persetujuan atas ya, suatu kontrak. ya, yang lain silakan. Yang cewek. Izin Pak. Ya, ini Iya, Karolin. Ya, iya silakan. Pak. Kalau untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan jika dia itu terlahir dari force gitu Pak. Ada Hmm, unsur di mana salah satu pihak itu lebih kuat untuk mempengaruhi pihak yang lain gitu Pak. Tadi seperti halnya bisa dari ekonomi juga, bisa penyalahgunaan kejiwaan dan sebagainya Pak. Oke, yang lain silakan. Nah, oke, kita sekarang ini. Coba dikasih contoh. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan tadi itu? Apa contohnya coba? Karena dengan memberi contoh, maka nanti akan terlihat apakah itu sudah masuk dari contoh atau yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain. Apa sih contohnya itu? Contohnya Pak, izin Ya, dapat. ya, Misalnya pada saat kita mengambil kredit, ya. itu berkas itu begitu besar itu Pak, begitu banyak disampaikan depan kita dan disuruh teken tanpa kita bisa membacanya Pak, tanpa sempat. Apa isinya juga tidak kita baca, kita percaya langsung apa yang ditulis begitu Pak. Berarti kan satu pihak itu memanfaatkan eh, kebosanan atau keterburu-buruan dari pihak lain dalam membuat suatu perjanjian. Oke. Ya, Yang terima lain? kasih Pak. Kurang lebih. Ya, yang Izin lain? Pak, Ya, contohnya seseorang yang memaksa orang lain menandatangani jual beli suatu barang di bawah harga standar karena keadaan orang tersebut sakit atau dalam tekanan ekonomi. Kira-kira begitu, Pak. yang lain memberikan Izin, Pak contoh? Dosen. Ya, Izin, silakan. Pak Dosen, dengan Ronald. Ya, silakan. Ya, penyalahgunaan keadaan ini bisa dicontohkan dalam satu perbuatan melakukan suatu kontrak perjanjian dengan menggunakan kekuasaan. Jadi bisa menjadi suatu tindakan intimidasi terhadap yang lemah. Demikian, Pak Dosen. Terima kasih. Nah, jadi gini, eh ini kan kita belajar perdata ya. Nah, perdata itu kan tidak mengenal intimidasi, ya. Karena kalau sudah masuk intimidasi, bahasanya sudah masuk ke pidana. Ah, jadi kita harus juga berhati-hati menggunakan kalimat, ya. Karena sebenarnya penyalahgunaan ini tadi kan eh, sebenarnya penyalahgunaan ini kan bisa yang disadari tanpa disadari. Contohnya kita, ya, ketika kita misalnya ambil kredit rumah, ya, pertanyaan saya, apakah kita membaca itu? Padahal kan Tidak. disuruh ya baca dulu Pak, baru nanti tanda tangani.
Tetapi kita lebih sering langsung aja tanda tangan, ya udahlah katanya dibaca. Nah, kita itu kan selalu apanya namanya selalu atau sering melakukan itu, ya sebenarnya itulah yang dikatakan perjanjian. Jadi kalau perjanjian baku itu sebenarnya adalah contoh nih ya, perjanjian baku itu yang lebih sederhana. Ketika kita berbelanja di satu toko sekarang ya, langsung gitu kan. Kan dia mengeluarkan nota ya, nota pembelian. Ya, sampai sekarang itu masih tertera di situ ditulis kecil, barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, itulah sebenarnya yang tidak dibolehkan. Ya, klausula baku. Ya, jadi itu nggak boleh ada itu. Nah, tetapi di dalam prakteknya sampai sekarang ini itu masih ada. Karena sebenarnya itu sangat juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan demikian. Tidak boleh ya ada yang diperjanjikan. Karena gini, perikatan itu yang benar adalah apa yang disepakati kedua belah pihak tanpa ada paksaan, ya, tanpa ada tipu-tipu, ya, itu sebenarnya sederhananya. Baru itulah dikatakan sebenarnya perikatan atau perjanjian yang dibenarkan. Nah, tapi ketika ada kayak itu kan dilarang ya membuat klausul baku itu. Artinya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh aturan yang ada, baik perlindungan konsumen maupun undang-undang KUH Perdata, ya. Izin Pak Tetapi dosen. dalam prakteknya itu masih tetap berlangsung, ya, masih berlangsung. Nah, makanya terus Mohon maaf. bagaimana Pak Jadi- mengatasinya? Ya saya sering berdebat itu sama toko yang melakukan itu. Ujung-ujungnya dihapus sama dia, dicoret. Saya nggak mau kalau ada kata-kata ini, saya nggak mau beli. Nah, tetapi kan itu pekerjaan yang memakan waktu jika kita lakukan. Tetapi bagi saya, ya memang harus saya lakukan. Saya tidak mau ada bon-bon itu yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ya, kira-kira begitu. Tapi Pak memang, dosen, nanya ya, dikit Pak dosen. ya, Seperti kita sering mengalih perjanjian khususnya asuransi Pak dosen. ya, Kan sudah baku. Jadi perusahaan asuransi ini kan sudah membuat semacam kontrak yang tebalnya kira-kira ya, kalau dibaca akan lama Pak dosen. ya, Akhirnya tanda tangan itu dilakukan. ya, Muncul kasusnya kan waktu klaim. Misalnya penyakit ini, ya, penyakit ini, ternyata penyakit yang kita perkirakan itu dapat, ternyata tidak nggak dapat. dapat. Iya, Ya, begitu dicek di klausul, ya memang memang tidak dapat. ada, iya, itu termasuk yang bagaimana Pak dosen? Ya, jadi kan kalau case-nya kira-kira begitu, ya tetap yang dipersalahkan dalam tanda petik ya kita sebagai dibilang kita kurang kehati-hatian toh. Karena itu tadi, karena apa? Kan tadi terjadi ada karena 3 faktor itu ya. Ya, ada karena 3 faktor. Salah satu karena faktor sudah percaya ya. Nah, jadi ketika kita sudah percaya, maka tingkat kewaspadaan kita juga berkurang. Ya, sama dengan misalnya ketika orang lain datang ke rumah kita, tingkat kewaspadaan kita tinggi. Tetapi ketika orang yang kita kenal datang ke rumah kita, tingkat kewaspadaan kita pasti rendah. Ya. Nah, bisa terjadi misalnya ini penjual ini sudah kita kenal baik, sudah atau yang tadinya apa yang istilahnya kalau di asuransi itu yang datang ke rumah kita itu yang siapa apa namanya itu istilahnya Customer service CS, customer apa service biasanya. atau mungkin marketingnya atau Agen, apalah dalam Marketing, istilah betul. Agen asuransi. atau agen asuransi ya kalau dalam istilah asuransinya. Nah, apalagi agen itu sudah kenal baik sama kita.
ya kan? Nah, tingkat kita bercuriga juga menjadi sedikit. Nah, jadi kan ada tadi 3 faktor tadi kan yang sering mempengaruhi kenapa bisa terjadi uh, klausula baku ini tidak seperti yang apa namanya diperjanjikan. Itu kira-kira ya. Silakan. Izin Pak, Ya, tapi mungkin Pak, menurut saya Pak, karena ya. di dalam kontrak-kontrak contoh kredit dan lain-lain itu kan, Hmm. karena ada kepentingan kita Pak di sana, Hmm. sehingga kontrak itu kita isi kontrak itu kita abaikan karena ada kepentingan Pak. Nah, Itu itulah mungkin Pak tadi dari saya ya, Pak. kepentingan ya, termasuklah itu uh, umumnya kan bagian dari yang 3 tadi faktor manusianya ya, faktor manusianya yang mau berkontrak ini ada kepentingan masing-masing ya. Nah, kalau misalnya uh, kalau kita misalnya apa namanya angkat kredit terkait rumah, tentu yang mau mendapatkan rumah ini uh, dia tidak lagi terlalu banyak memeriksa itu apa yang mau ditandatangani ya kan, udah malas bacanya ya, udahlah tanda tangan saja kan gitu. Nah, baru nanti ketika ada terjadi artinya ketidaksesuaian dengan yang seperti diharapkan atau diperjanjikan secara lisan tadi, nah barulah kita merasa ada ini jadinya tidak seperti tadi Pak Surendro bilang tadi toh. Nah, ketika dalam waktu menandatanganin mungkin premi apa tadi perjanjian tadi yang asuransi merasa oh sakit ini di cover, ternyata setelah mendapatkan sakit itu pihak asuransi tidak mengcover. Tidak, Mbak. Nah, Ya. dibuka lagi perjanjiannya memang benar tidak ada di perjanjian. Jadi ketika tidak ada di perjanjian, maka yang boleh tanda petik dipersalahkan ya pastilah ya kita. Karena apa? Kurang apa namanya ya? Kurang Kurang hati-hati. teliti terhadap suatu kontrak. Iya. Iya kan? Nah, itu kira-kira ya. Tapi Tadi biasanya muncul karena marketingnya tidak sama, antara yang dijanjikan marketing dengan fakta yang ditekan itu tidak sama, Pak dosen. ya, Itu kira-kira betul. munculnya seperti itu. Nah, kita hanya ngingat waktu marketingnya masuk toh dengan janji-janji manisnya kan. Nah, jadi kita sudah tidak lagi melihat kontrak ini sesuai dengan atau apakah benar yang diperjanjikan atau yang tadi dikasih sama marketing ini. Kalau marketing ini kan dalam tanda petik yang penting kan dapat klien toh. Nah, sudah masuk satu ya udah ya dia sudah Dapat komisi nah dia. jadi kayak gitu ya. Izin bertanya Ini Pak dosen, iya apabila kan semua perjanjian itu biasanya dibuat dalam materai, dan kalau ada cacat kehendak seperti itu, ada peluang-peluang hukum apa yang bisa dilakukan kita sebagai calon-calon advokat? Makasih paling Pak. kita menggugat kerugian karena kita kalau bicara perdata maka apa akibat dari suatu perbuatan tentu kerugian bagi orang lain. Nah, kerugian orang lain ini semuanya kalau dalam perdata itu diselesaikan dengan nilai uang yang digugat. Kerugian ada kalau dia perbuatan melawan hukum, maka ada nanti namanya kerugian imaterial. Nah, imaterial inilah yang suka-suka kita bikinnya jumlahnya. Ya, karena imaterial itu kan tidak bisa dihitung secara matematika. Tetapi kalau namanya itu wan prestasi itu jelas. Angka yang diperjanjikan jelas. Ya. Tetapi kalau perbuatan melawan hukum kan angkanya tidak ada yang diperjanjikan. Kira-kira begitu.
Salah Ah, satu contoh nih, contoh kasus Pak. ya, Jika seandainya ada orang yang menjual tanahnya, ya, lalu ternyata dia kan buta huruf. Dan ternyata dia bubuhkan juga cap jempolnya di keadaan seperti itu. Menurut pertimbangan Pak dosen bagaimana? ya kalau dia itu kan sudah bisa kalau katanya tadi dia buta huruf, ya. Jadi dilihat dulu kejadian cap jempol itu ada orang lain tidak, kan gitu. Kita lihat dulu kan, ada orang lain nggak artinya. Kalau kita memang misalnya mau mengangkat kebuta hurufannya itu, ya, dia waktu pada saat itu ada yang mendampingi tidak? Kan kita lihat dulu itu. Nah, jadi kan orang buta huruf juga kan bisa ditanyakan nanti, apakah di situ ada unsur paksaannya, ya? Nah, kalau ada unsur paksaan kan berarti kan 1320. Ya, 1320 itu ada beberapa item itu nggak boleh di apa namanya? Kalau itu salah satu dilanggar, maka perjanjian itu batal demi hukum. Kenapa? Karena hukumnya sudah menyatakan, ya, tidak bisa ada atau tidak bisa ada yang dipaksakan, ya, perjanjian itu kesepakatan dalam keadaan artinya tidak ada yang dipaksa, tidak ada ancaman, tidak ada ini, ya, tidak ada intimidasi, ya. Jadi 1320. Jadi nanti sebenarnya eh, biar saya sampaikan ya. Jadi kalau apa ini ya materi sebenarnya materi eh, Kapitas Lekta ini, ya, saya tidak masuk ke dalam, ya, tidak masuk ke dalam materi kita. Artinya perikatan. Jadi artinya kita hanya kalau nanti secara mendalam itu maka di mata kuliah. Karena ini kan semua mata kuliah yang perdata kita bikin lagi menjadi pengingat, ya. Jadi kalau mau secara mendalam itu ada mata kuliahnya masing-masing kan kayak hukum kontrak, ya, ini, ya. Jadi kalau Kapitas Lekta saya ini adalah Kapitas Lekta ini ada namanya Kapitas Lekta, ya, hukum perdata. Jadi artinya bagaimana sih hukum perdata itu, ya. Nah, yang kita ambil adalah artinya yang eh, menjadi yang sering terjadi kita hadapi secara nyata di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi klaus kayak klausula baku itu kalau kita kredit, angkat kredit, ya. Nah, itu harus lebih kita lebih apa berhati-hati untuk meletakkan tanda tangan. Karena kenapa? Ketika sudah tanda tangan kita letak, maka sudah dianggap apa namanya mengetahui, memahami dan apa maksud dari yang ditandatangani tersebut. Nah, ketika nanti di belakang hari ada terjadi misalnya yang merasa dirugikan atau salah satu pihak merasa dirugikan dengan isi perjanjian tersebut, maka itulah yang sering disebut nantinya menjadi uh, ranah dari perbuatan melawan hukum, ya. Nah, itulah yang digunakan oleh para lawyer, ya, karena sama dengan misalnya di dalam undang-undang agraria, ya, ya kan, apa sama beserta PP-nya kan dinyatakan di sana itu kalau sertifikat yang sudah timbul usianya 5 tahun, maka tidak ada atau tidak bisa digugat lagi itu, ya, keabsahan dari sertifikat tersebut setelah 5 tahun dari keluarnya sertifikat, ya. Nah, Makasih Pak. para apa ini lawyer ini kan akan berpikir ini gimana caranya nih supaya bisa kan gitu nih. Dibuatlah gugatan perbuatan melawan hukum. Apa yang dilawan hukumnya? Ketika bisa dibuktikan proses terjadinya sertifikat ini ada
artinya ada satu perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Nah, itu ya. Karena kalau kita masuk dari 5 tahun sudah sertifikatnya timbul, tidak ada yang bisa melakukan gugatan untuk keabsahan dari satu sertifikat selama ya 5 tahun dari tanggal dikeluarkan ya. Jadi itu harus dipahami juga bagi nanti yang mau menjadi lawyer ya. Ya, apalagi tadi yang dipahami terkait itu tadi klausula tadi. Nah, Nanya, apa sih yang dikatakan cacat subjektif? Apa itu cacat subjektif? Di materi kan ada juga kemarin itu kan, cacat subjektif. Apa itu kira-kira? saya belum baca ya Pak dosen. Tapi kemungkinan pikiran saya kalau subjektif berarti orang yang melakukan perjanjian itu. Jadi orang yang melakukan perjanjian ini tidak sah, tidak berhak untuk melakukan tanda tangan untuk perjanjian itu. Ya, cacat ya, udah cacat ya, cacat Ya. subjektif. Ya. Oke, silakan mau disampaikan, ditanyakan. Saya kasih waktu sebelum azan maghrib. Silakan. Nanti Nanya dikit yang nyambung pertanyaan teman Pak dosen. ya, Tadi teman menanyakan kalau misalnya yang menandatangan ini artinya buta huruf atau artinya ini kan saat menandakan tanda tangan orang ini kan tidak wajar. Apakah kita ada satu perjanjian atau aturan yang mengatakan bahwa seandainya orang ini udah ujur gitu, biasanya kan kalau ini orang udah sepuh-sepuh itu, apa ada pendamping atau saksi atau apa tuh, ada nggak aturan untuk itu Pak dosen? iya. Jadi kita berpegang kepada 1320 ya, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Apa itu? Coba 1320, coba di browsing. Apa saja? Ada 4 Pak dosen. Ya, apa aja tuh? Ya, Satu, jadi syarat sah itu 1 sepakat, ya, 2 cakap, 3 ya, suatu hal tertentu, ya. dan 4 satu sebab yang halal. Artinya Nah, kalau yang tadi dimaksud dengan buta huruf itu ya, cakap secara hukum. Jadi kalau memang tidak cakap berarti harus ada pendampingan atau ada yang mewakili. ya. Itu. Nah, itu betul ya. Jadi kalau kita bicara perikatan, ingatlah 1320 ya. Dan Kalau 1338 Pak dosen. ya, itu 1338 dan 1320 ya. ya. Jadi awalnya itu semua 1320 itu ya. Pertama kan harus sepakat ya. Nah, jadi kalau itu tidak atau salah satu itu ada yang bisa kita buktikan dilanggar, ya, itulah yang disebut nanti batal demi hukum. Kita bisa meminta itu supaya batal demi hukum, karena sudah ada undang-undangnya, pasalnya yang menyatakan, ya, pertama harus tadi itu ya. Jadi berarti kan cakap dalam hukum itu artinya kan dia sudah dewasa dan berpikiran sebagaimana mestinya orang normal gitu ya. Nah, tetapi ketika misalnya ada orang seperti tadi, dia buta huruf. Nah, kalau makanya saya bilang tadi, dalam melakukan penandatanganan tadi yang cap jempol, ada nggak orang yang atau ada nggak dari pihak lain yang mendampingi dia? Nah, ketika itu ada, ya, nanti dilihat lagi yang mendampingi ini juga, ya, dia memang niat baik apa enggak, kan gitu. Nah, itu nanti di mana kita buktikan, itu nanti kita buktikan tentu ketika itu sudah menjadi masalah dan dibawa ke peradilan, persidangan. Izin bertanya Pak dosen. Ya. Kategori seperti ini kan ada 3 pihak ini. Satu penjual, satu pembeli, dan ada juga notaris yang terikat dengan undang-undang kenotariatan. Ya. Nah, harusnya kan sebagai seorang praktisi hukum atau yang terlibat di dalam perikatan dan perjanjian itu, seharusnya unsur-unsur
seperti ini, apakah bisa dikategorikan unsur-unsur subjektif? Jadi begini, Karena ya, kan kalau perkara dengan terkait terbitnya sertifikat, ya, ini kita bicara sertifikat tanah ya, eh, yang saya lihat di dalam dunia praktek, orang BPN itu sama notaris itu, ya, kecuali dia melakukan jelas-jelas ya, karena mereka kan begini, dia punya alasan. Mereka datang Pak ke saya, bawa bukti-bukti, bawa surat-surat yang memang yang sudah sesuai persyaratan. Karena kami tidak memvalidasi apakah ini didapatkan dengan benar ini surat atau ada paksaan atau apapun itu. Nah, makanya selalu mereka ketika di persidangan mereka tidak bisa terjerat. Akibat sebenarnya kalau benar kata tadi ya, kata Monang tadi nih, Jahan. Harusnya kan mereka ada dong pertanggungjawaban, ya kan? Tetapi karena mereka adalah memang ditugaskan oleh undang-undang itu hanya menerima berkas. Nah, apakah berkas ini asli atau palsu? Itu tidak menjadi kewenangan mereka untuk memvalidasi dulu. Mereka tidak diperintahkan untuk memvalidasi. Kan begitu? Sama kayak BPN. Nah, tetapi kalau dia jelas-jelas bisa kita buktikan bahwa ini adalah kerjanya si notaris, maka itulah yang ada notaris bisa terseret dalam kasusnya. Itu kira-kira ya, Menang ya. Sama dengan Coba. BPN juga begitu. Harus kita bisa Coba. buktikan bahwa prosesnya itu memang dibantu oleh dari notaris atau dari petugas BPN. Kira-kira begitu ya. Makasih, Pak. Oke. Nanti di jam 19 lah ya, 19 apa setelah ini ya, setelah Isya atau sebelum. Kita nanti kita nanti ketemu lagi. Sekarang tugas Bapak-bapak yang mau melakukan ibadah silakan, dan yang tidak monggo dilakukan tugas seperti biasa, pekerjaannya merangkum materi dan mengetikkan di Erling. Silakan. Baik, Pak dosen. Baik, Pak dosen. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak dosen. Malam. Malam, Pak dosen. Ini harapan saya kelas harusnya berkurang, ini tambah terus ini sekarang. Ini sampai 77. Ini berarti ada lagi nambah ya? Ada nambah lagi? Dari yang tadi 60. Justru berkurang Pak dosen, kalau sekarang tadi itu 82. 77, Pak. 87 kelasnya. Tadi 82 sebelum pamit tadi Pak dosen. Sebelum masuk tadi. Bukan sebelum pamit yang mau sholat tadi. Itu udah 80. Iya. Nah, ini tinggal 77. Ya. Iya, betul, Pak. Ini yang belum selesai ngerangkum diteruskan nanti sampai habis perkuliahan ya. Ya. Siapa dosen? Silakan yang ini slide pertama. Ini sampai 4 slide. Slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Slide ketiga. Ya, yang slide ketiga cuman berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang ya. 1, 2, 3. Slide 4. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kepada seluruh peserta kelas yang telah mengikuti perkuliahan. Saya ucapkan selamat malam.
Salam sehat selalu. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Malam Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Pacaran. Dosen. Oke.